Mari kita bersama mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami telah berada di penghujung tahun 2023. Dan dalam beberapa jam ke depan kami akan menyongsong tahun yang baru. Pada kesempatan yang indah ini, kami mau menggunakannya untuk mendengarkan Tuhan menyapa kami dan menyatakan kehendak-Nya atas kami semua. Berikan kami kesungguhan untuk mau mendengarkan, mencari apa yang Tuhan inginkan lewat kehidupan kami. Dan dari apa yang kami dengarkan itu, kiranya kami pun mengalami kuasa Roh Kudus yang menuntun kami untuk dapat mewujudkan, menghidupkan sabda Tuhan itu. Di dalam bersama-sama kami menutup tahun 2023 dan memasuki serta menjalani tahun 2024. Kiranya Tuhan berkarya juga atas setiap kami yang pada waktu ini dipercaya untuk ambil bagian di dalam pelayanan firman ini. Kami yang dipercaya sebagai lektor untuk membacakan bagian firman Tuhan, sebagai pemazmur yang akan menyanyikan mazmur tanggapan bersama dengan umat, juga hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan. Kiranya kami yang adalah alat di tangan Tuhan ini, Tuhan pakai dan Tuhan perlengkapi, sehingga melalui kami pada sore hari ini bersama-sama dengan umat-Mu, Kau menyatakan kehendak-Mu atas kami semua. Mari Tuhan, perdengarkanlah kehendak-Mu dengan leluasa, supaya kami boleh mendapatkan pesan firman Tuhan yang menguatkan, yang menghiburkan, tapi juga mengubah dan membaharui. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Amin. Pembacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu,
melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama Mazmur 147 ayat yang ke-12 sampai 20. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Haleluya, betapa baiknya Bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu ia teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Allahmu. Haleluya, betapa baiknya Bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia memberikan kesejahteraan, ia jaga daerahmu agar tetap aman, ia mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya Bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari. Ia turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai abu. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bagai kerikil hujan es dia
Siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ya sampaikan firman, cairlah semuanya. Ya tiup angin, maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Pembacaan Injil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 19. Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa pada hari ini, pada sore hari ini, bersama-sama
kita telah diberkati Tuhan dalam menapaki tahun 2023 dan kita sudah sampai di penghujung tahun 2023. Dalam rasa syukur akan kebaikan Tuhan, kita mau bersama merenungkan tema Tuhan Sang Terang, Pemandu Kehidupan. Ada kisah yang dikembangkan dari cerita terkenal tentang Aladin dan lampu ajaib. Tapi kisah ini tidak terjadi di masa itu. Tapi terjadi pada 3 orang bersahabat. Mungkin kita pernah dengar ceritanya. 3 orang bersahabat ini terjebak di sebuah pulau yang terpencil. Mereka terdampar ketika mereka naik perahu dan perahu mereka dihempas oleh ombak. Setelah sekian lama terdampar di sana, satu hari ketika mereka berjalan-jalan menyusuri pantai, mereka menemukan sebuah benda yang mirip dengan lampu Aladin ini. Karena penasaran, kotor, dibersihkan, ceritanya gitu ya. Dibersihkan, tiba-tiba keluar jinnya gitu. Lalu kemudian jinnya ini mengatakan, kalian bisa meminta masing-masing satu hal sesuai keinginan kalian, aku akan mengabulkannya. Jadi ada 3 permintaan yang bisa diberikan, masing-masing satu. Orang yang pertama, kan mereka bertiga ya. Orang yang pertama mengatakan, jin, pulangkan aku ke orang tuaku. Mereka ini menjanjikan aku perusahaan, tapi karena aku rekreasi sama 2 sahabatku ini, terus malah terdampar. Jadi aku sekarang maunya pulang ke orang tuaku. Mereka pasti gelisah mencari. Tidak berapa lama ajaib, satu teman ini hilang, gak ada lagi di pulau itu. Lalu orang yang kedua mengatakan, jin, pulangkan aku juga ke rumah orang tuaku. Sebenarnya aku ini sudah dijodohkan sama orang tuaku. Tapi karena aku menolak, aku memilih pergi, melarikan diri bersama 2 sahabatku. Ternyata justru terdampar di pulau ini. Jadi dia pengen pulang juga. Ajaib, hilang juga. Tiba giliran yang ketiga. Dia sedih, bingung. Kenapa? Karena dia udah gak punya siapa-siapa. Dia sudah sebatang kara. Sudah lama orang tuanya meninggal dunia. Rumah juga gak punya. Satu-satunya yang dia punya, bukan satu-satunya ya, 2-duanya yang dia punya ya 2 sahabatnya itu. Bisa tebak dia minta apa? Kembalikan 2 sahabatku ke sini supaya aku tidak kesepian. Dan celing 2 sahabatnya kembali lagi ada di situ. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau jadi sahabatnya mau diapain teman ini? Mengajukan permintaan ternyata bukan sesuatu yang mudah. Dalam bacaan pertama tadi kita melihat kisah terkenal tentang Salomo yang diberi kesempatan mengajukan permintaan. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 bagian yang B, Tuhan sendiri yang berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dia boleh minta apa saja dan Tuhan akan memberikan. Ini tawaran yang pasti dinantikan oleh siapapun. Pikirkan kalau nanti kita dapat tawaran seperti ini, kita akan minta apa? Tapi ini tawaran yang sesungguhnya tidak mudah dijawab oleh Salomo. Demikian juga dengan kita. Tidak mudah menerima tawaran seperti ini. Mengapa kok tidak mudah dijawab? Karena kesempatannya cuma 1 kali. Maka kita harus memikirkan yang paling baik bagi diri kita sendiri. Kesempatannya mungkin hanya 1 kali, itu seumur hidup kita dapat kesempatan. Boleh minta apa saja dan akan dikabulkan. Maka kita akan menimbang-nimbang meminta yang
terbaik dari Tuhan bagi diri kita sendiri. Meski kadangkala bisa buruk bagi orang lain, kayak kisah 3 sahabat tadi itu. Dia minta apa yang baik bagi dirinya, dia nggak pikirkan itu baik atau tidak bagi teman-temannya. Yang penting baik buatku. Orang seringkali seperti ini, fokus pada diri sendiri sehingga mengabaikan apa yang diperlukan oleh sesama. Bagi orang yang sedang marah, dendam mungkin kepada orang yang memusuhinya, maka mungkin dia akan minta supaya orang yang memusuhinya itu menderita, sengsara. Bagi orang yang sakit dan mengharapkan kesembuhan, permohonannya, Tuhan sembuhkan saya. Tapi bagaimana kalau orang itu sudah punya segalanya? Dia punya kekayaan, dia sehat, dia dalam keadaan baik. Apalagi yang akan dimohonkan? Mungkin yang dia minta bisa jadi kekuasaan tanpa batas. Manusia cenderung memohonkan doa yang tanpa batas untuk memenuhi apa yang belum dimiliki. Bahkan tidak jarang permohonan yang satu bisa membuahkan permohonan yang lain. Tidak pernah puas dengan apa yang diterimanya dan bahkan kadang lupa untuk mensyukurinya. Tapi dalam bacaan pertama kita melihat Salomo memberikan permintaan. Permintaan yang dia ajukan kepada Tuhan adalah dia meminta hati yang paham menimbang perkara ketika menghakimi umat. Sehingga dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kenapa dia meminta ini? Karena kita tahu peran seorang raja itu juga sebagai hakim. Dan nampaknya Salomo merasa peran sebagai hakim itulah yang paling sulit. Karena dia harus menentukan keadilan yang seadil-adilnya. Jangan sampai yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Maka dia minta supaya dia diberikan hikmat untuk menimbang yang baik dan yang jahat. Menarik sekali. Karena Salomo tidak mengajukan permintaan yang egosentris, yang berfokus pada dirinya. Salomo meminta hikmat Tuhan sebagai seorang raja sekaligus hakim supaya dia bisa menjalankan perannya dengan baik. Supaya melalui dirinya, melalui hidupnya, kehendak Tuhan itu bisa dinyatakan dan bisa diwujudkan. Dan ternyata dalam bacaan kita tadi, Tuhan memandang baik permintaan Salomo. Tuhan memberikan apa yang diminta maupun yang tidak diminta oleh Salomo. Salomo menjadi raja yang paling berhikmat di ayat 12. Lalu kemudian di ayat 13, Salomo juga diberi kekayaan dan kemuliaan. Dan di ayat 14, Salomo diberi panjang umur jika hidup menurut ketetapan Tuhan. Bahkan tadi dalam Mazmur tanggapan kita menemukan satu kalimat, Tuhan yang akan meneguhkan palang pintu gerbang. Maknanya ini sama dengan bait kedua yang bicara bahwa Tuhan akan memberikan keamanan, Tuhan akan melindungi. Jadi kalau bicara apa yang diterima Salomo sangat komplit. Ketika dia mengedepankan kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia menerima yang sangat luar biasa. Dan terbukti memang kita tahu salah satu kisah yang ada di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 setelah peristiwa ini, yakni Salomo menghadapi sebuah situasi yang pelik ketika ada 2 orang yang mengaku sebagai ibu dari bayi, dari seorang bayi ini. Yang lain merasa bayinya dicuri. Dia harus menentukan mana ibu dari bayi ini. Ketika itu
Salomo kita tahu kisahnya memberikan keputusan. Dia mengambil sebilah pedang untuk membelah bayi itu menjadi dua. Dan dia memberikan kepada dua wanita itu masing-masing separuh, itu yang dia katakan. Salah seorang dari wanita itu menolak dan rela memberikan bayi itu kepada lawannya daripada harus membunuhnya. Yang lainnya menyatakan setuju atas apa yang hendak dilakukan Salomo. Dari sikap wanita yang menolak inilah Salomo tahu bahwa dialah ibu kandung dari bayi ini. Lewat peristiwa ini menjadi sebuah hal yang nyata, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Hikmat Allah menuntun Salomo untuk mewujudkan keadilan dan kehendak Allah sebagai yang terutama. Tanpa hikmat Allah yang diterima oleh Salomo, maka peran yang dia emban akan berjalan dalam kegelapan tanpa arah. Dia bisa salah di dalam memutuskan. Kita masih di dalam suasana sukacita Natal dalam menyambut tahun baru ini. Kita diingatkan bahwa dalam bacaan Injil tadi, Kristus, sang terang dunia yang datang di tengah kegelapan itu, memandu kehidupan kita. Supaya kita juga tidak berjalan dalam kegelapan yang tanpa arah. Ketika kita terus mengikutnya, kata firman Tuhan, maka kita akan menemukan terang itu. Dalam Injil Yohanes, Yesus adalah sang firman, sang hikmat, dan sang terang itu. Kita sangat beruntung karena kita punya Tuhan Yesus yang menyatakan diri sebagai sang terang dunia. Sehingga ketika kita mengikutnya, kita tahu bahwa kita tidak sedang berjalan dalam kegelapan. Kalau kita sejenak flashback, menengok, menoleh, seperti pujian tema kita tadi, sejenak aku menoleh pada apa yang terjadi dalam hidup kita. Maka kita akan menemukan betapa selama ini Tuhan sudah memandu kita, menuntun dan menolong kita. Sehingga kita bersama-sama telah melewati 365 hari di tahun 2023 ini. Maka izinkan saya bertanya, apa kesan Bapak Ibu Saudara terhadap tahun 2023 ini? Tidak semua peristiwa itu biasanya kita ingat. Tapi dua peristiwa ini biasanya yang akan kita ingat. Yang pertama adalah ketika peristiwa itu mendatangkan kegembiraan bagi kita. Biasanya kita ingat peristiwa itu. Atau yang kedua, peristiwa itu sangat menyedihkan hati kita. Kita tidak akan lupa dengan yang terjadi. Kalau yang sehari-hari yang rutin, selama 365 hari Bapak Ibu saudara makan apa gitu, ingat gak? Makan apa saja ingat gak? Kecuali makannya sama terus, cuma makan telur aja gitu ya, dia akan ingat gitu. Tapi ingat gak selama ini makan apa aja? Sudah makan apa aja? Biasanya kita tidak ingat secara detail. Hal-hal rutin yang kita lakukan sehari kita tidak ingat. Tapi ketika ada peristiwa, dua peristiwa ini, yang satu yang mendatangkan kegembiraan, yang satu yang menyedihkan, yang pasti ada di sepanjang tahun. Tidak mungkin isinya hanya salah satu. Isinya sedih terus, tapi juga tidak mungkin isinya adalah kebahagiaan saja karena hidup ini fluktuatif. Maka bagi Bapak Ibu Saudara, kesan apa yang kita miliki tentang tahun 2023 ini? Bolehkah saya mendengar, apakah ada yang mau menyatakan tahun 2023 ini bagi saya boleh pakai 1 sampai 3 kata saja. Tahun yang seperti apa? Misalnya kita mengatakan
tahun 2023 ini tahun patah hati. Oh ya sudah, itu 2 kata. Oke, itu boleh ya. Misalnya ada yang patah hati yang diingat itu. Atau tahun 2023 adalah tahun penuh dengan kesuksesan, itu 2 kata. Atau 1 sampai dengan 3 kata. Ada yang mau? Mikrofonnya sudah disiapkan. Saya ingin mendengar seperti apakah kesan kita terhadap tahun 2023 ini. Ada yang mau menjadi penglaris dulu yang pertama? Ada yang mau? Boleh angkat tangan? Siapa? Pak Tio? Ada ya? Oh ya, silakan. Pak, mikrofonnya di sana. Iya. Tahun 2023 adalah tahun apa? Mau berapa kata? Banyak aja sih. Hah? Banyak aja. Oh banyak kata. 1 sampai 3 kata aja. Nanti kalau kebanyakan jadi kamu yang khotbah, saya nggak jadi khotbah nanti. 1 sampai 3 kata. Kesan saya soal tahun 2023 ini ya 3 kata ya, baik-baik saja. Oh baik-baik saja, oke. Baik-baik saja, oke, terima kasih. Yang lain ada lagi yang mau menyatakan tahun 2023 ini tahun yang seperti apa? Ada lagi kah? Saya mau turun harus pakai masker, karena kan kalau sedang tidak sehat diminta pakai masker. Nanti kalau turun harus pakai masker ya. Saya hanya batu, Bapak Ibu tidak ada radang. Oke, adakah lagi? Saya tunjuk loh nanti loh. Tapi jangan pulang loh ya kalau ditunjuk loh ya. Kayaknya ada yang berani ngomong, cuman sebenarnya nggak enak mau ngomong. Kem? Nah, Pak Jo, minta tolong ke Kemal Pak Jo. Di sini. Satu sampai 3 kata aja, nggak disuruh khotbah. Boleh? Kita mendengar ya, seperti apa tahun 2023 ini? Buat saya tahun 2023 itu adalah tahun pemulihan banyak hal untuk diri saya gitu. Tahun pemulihan banyak hal. Oke, 3. tahun pemulihan banyak hal, puji Tuhan, banyak hal dipulihkan tahun 2023 ini. Terima kasih. Ada lagi kah yang mau berbagi? Mari Pak. Ini kita berlatih bersaksi tapi dengan kata-kata yang pendek, artinya nggak usah panjang-panjang ya. Halo. Silakan Pak. Tahun ini adalah tahun yang bahagia untuk saya Bahagia. karena saya boleh bernatalan dengan ibu saya yang umurnya 99. Oh, berbahagia. Ini agak panjang ya, sudah boleh ya. Berbahagia karena bertemu dengan ibu ya. Apa? Natalan dengan ibu yang usianya 99 tahun. Ya, Luar biasa. dia akan berumur 100 tahun di bulan Maret ini yang akan datang. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Pak sudah berbagi kebaikan Tuhan. Oke, terima kasih Bapak sangat berbahagia. Tahun yang berbahagia karena bisa Natalan dengan ibu yang 99 tahun. Dan sebentar lagi 100 tahun. Luar biasa. Mau sampai 100 tahun? Kok ketawa lu minta? Nanti boleh itu minta. Tapi jangan cuma panjang umur ya. Minta tambah sehat itu. Sehat ya Pak Ibu ya? Puji Tuhan, luar biasa. Ada lagi kah? Satu lagi. Masa iya pakai ditunjuk sih, saya kalau begini kan ya. Kayaknya mau ngomong tapi nggak enak. Pak Salah kayaknya mau bicara deh dari tadi. Mari silakan Pak, silakan Pak. Saya masih dikasih kesempatan Tuhan, Tahun masih bisa bernyanyi. Masih bisa Memuliakan bernyanyi. Jadi tahun 2023 ini bawa sukacita bagi Bapak karena masih bisa bernyanyi. Memuji Tuhan. Itu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Di sini saya ingin mengajak kita bersama. Ternyata di antara kita, saya percaya walaupun tidak ada yang tidak semuanya mengungkapkan, mengalami karya Tuhan ini.
kita belajar untuk mengingat. Ketika kita mengingat penyertaan Tuhan dalam lika-liku hidup, maka itu akan memunculkan rasa syukur. Tidak apa kalau saat ini di penghujung tahun ini kita masih merasakan ada satu beban yang berat, patah hati, kesedihan, tahun yang berat. Tapi lihatlah, ada penyertaan Tuhan yang membuat kita sampai hari ini diberi kekuatan untuk menjalani. Semoga nantinya akan ada hari-hari yang semakin baik, semakin membahagiakan, bahkan hari-hari pemulihan di masa mendatang. Ketika sejenak kita menoleh pada satu tahun yang kita lalui, kalau dengan teliti kita coba mengingat, kita akan takjub dengan tuntunan, dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Sang terang hidup itu sungguh nyata. Walaupun hidup kita ini tidak selalu baik-baik saja, yang terjadi tidak selalu sesuai dengan harapan kita, tapi selalu ada tuntunan dan penyertaan sang terang itu sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan. Tadi kita bicara soal flashback. Kalau setelah menoleh ke belakang karena kita di masa antara besok mau tahun baru, kita bicara tentang yang di depan. Tadi saya sempat bertanya, kalau hari ini firman Tuhan datang kepada kita dan kita diizinkan meminta kepadanya dan itu dikabulkan, apa yang akan kita minta? Pikirkan baik-baik supaya kita boleh meminta yang benar menurut tuntunan sang terang itu. Tadi saya mengatakan tidak mudah mengajukan permintaan yang hanya satu ini. Karena kita cenderung ingin yang lebih dan lebih lagi. Dulu ada salah satu iklan yang didasarkan lagi-lagi ini ceritanya kok ya jin lagi ya, yang bisa mengabulkan permintaan. Iklan itu kan mengucapkan kalimat seperti ini kan, ku beri satu permintaan, monggo. Sekarang udah gak ada ya kayaknya iklannya ini ya, sudah gak ada. Nah ada beberapa meme yang terinspirasi iklan ini, tapi saya tunjukkan sebagai gambaran. Sambil kita memikirkan apa yang seharusnya aku minta. Nanti kita akan mohonkan dalam doa pribadi. Kita perlu waspada karena ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita ini bisa serakah. Satu permintaan tidak cukup. Ada meme-nya begitu. Ku beri satu permintaan, lalu pinter dia. Gandain permintaan gue jadi 1000 kali lipat. Jadi banyak banget ya gitu, pinter banget ya. Jadi kalau satu permintaan ini jadi ide yang baik. Tapi ini tandanya apa? Serakah. Ingin lagi dan ingin lagi. Atau apa yang kita minta yang perlu kita waspadai ketika tidak realistis. Tidak mengukur diri dengan tepat. Ini lagi-lagi yang ada di meme ya. Ini kali ini nggak cuma dikasih satu permintaan tapi 2 permintaan. Ku beri 2 permintaan. Aku pengen sugih itu kaya ya. Terus dikasih, nih langsung kaya. Terus satunya lagi apa? Jadi pacarnya Anya Geraldine katanya. Lalu kemudian jinnya ngomong, ngimpi gitu ya. Ini adalah sindiran mau mengatakan ketika kita memohonkan, kita juga perlu melihat dan mengukur diri kita. Kekuatan, kemampuan kita. Kita ingat tentang perumpamaan tentang talenta. Setiap orang diberikan menurut kesanggupannya. Jadi mohonkanlah juga yang sesuai dengan kesanggupan kita. Atau yang lain lagi, yang perlu kita waspadai adalah kita ini malas
tapi banyak maunya. Pengen ini, pengen itu, tapi malas. Ku beri satu permintaan, aku pengen kaya raya biar bisa beli mobil bagus Om Jin, lalu dipukul sama jinnya ya. Kerja aja nggak mau malah pengen kaya gitu ya. Jadi kalau kita minta dalam doa itu pasti harus ada sikap doanya. Kita tidak bisa hanya minta tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita malas nggak ngapa-ngapain. Atau kadang-kala kita ini meminta yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kayak yang ada di sini ya. Ini ceritanya lagi kebakaran. Tolong gitu ya. Ku kabulkan satu permintaan. Monggo. Harusnya minta apa? Kalau namanya kebakaran gini. Ya diselamatin ya, dipadamkan. Ini nggak nyambung dia mintanya. Aku pengen kurus Jin, aduh saya banget ini ya kayaknya ya, alah gitu ya, nggak nyambung yang diminta. Kadang-kala tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, ini cuman guyonan ya. Tapi seringkali bukan itu yang kita butuhkan. Keinginan kita banyak, tapi bukan itu yang kita butuhkan. Maka mohonkanlah yang sesuai dengan kebutuhan kepada Tuhan. Di tahun 2024 yang besok kita akan masuki, kita memohon Sang Terang mengenyahkan kegelapan dalam diri kita, itu yang paling penting. Yang pertama, supaya kita dapat bersyukur atas karyanya dalam gelap dan terangnya kehidupan di sepanjang tahun 2023. Yang kedua, supaya kita dapat memiliki keinginan, harapan yang terarah pada kehendak Tuhan. Bukan yang serakah, bukan yang tidak sesuai kebutuhan, bukan yang menggambarkan kemalasan dan beberapa hal yang kita waspadai tadi. Sehingga hidup kita dipandu olehnya, bukan oleh diri kita sendiri. Di tengah gelapnya perjalanan tahun 2024 yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Supaya poin 2 ini, ketika kita berada pada situasi yang penuh pilihan, yang tidak mudah, kita akan memilih kehendak Tuhan yang baik. Seperti Salomo manakala dia menjadi hakim yang dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Dia mendengarkan kehendak Tuhan sehingga kemudian membuat kegelapan situasi itu menjadi terang benderang. Mengarahkan diri pada kehendak Tuhan juga akan menuntun kita tidak mudah kecewa ketika mungkin yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Di dalam panduan Sang Terang itu kita akan selalu dituntun ke arah yang baik dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu bekerja membawa kebaikan. Maka umat yang dikasihi Tuhan, kita percayakan hidup kita dituntun oleh Sang Terang dunia ini. Dengan bersama-sama kita bertekad menutup tahun 2023 ini dengan penuh syukur atas karya Tuhan, Sang Terang yang melewati berbagai kegelapan kehidupan, gelap dan terangnya kehidupan. Dan juga keyakinan bahwa Sang Terang akan kembali memandu kita, menuntun kita di tengah gelapnya tahun 2024 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Penuh dengan pengharapan kepadanya. Mintalah kepada Sang Terang itu memberi kita hikmat sehingga kita diberi keberanian dan sikap yang tepat menghadapi kekhawatiran, ketakutan kita. Selamat mengalami keindahan hidup yang dituntun oleh Sang Terang dunia. Tuhan memberkati. Amin.